Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semester 2 ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam kondisi sehat walaupun dalam masa pandemi ya. Kebetulan saya diamanati untuk mengampu mata kuliah pembelajaran IPA di SD ya. Untuk mata kuliah ini mudah-mudahan semua mahasiswa sudah mendapatkan modul ya. Dalam buku itu ada 9 modul ya. Modul 1 nantinya kita pelajari tentang teori pembelajaran, meliputi teori Piaget, kemudian teori Brunner, teori Gagne, dan teori Ausubel ya. Untuk modul 2 ini kita mempelajari pendekatan pembelajaran IPA di SD. Kemudian untuk modul 3 mempelajari bagaimana metode pembelajaran yang tepat kita gunakan untuk siswa kita di SD. Kemudian untuk modul 4 kita bahas tentang keterampilan proses IPA di SD. Selanjutnya modul 5 kita bahas tentang media dan alat peraga yang digunakan pada pembelajaran IPA di SD. Modul 6 kita pelajari nanti kelebihan dan keterbatasan tentang pembelajaran IPA secara terintegrasi. Kemudian modul 7 kita pelajari tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi pembelajaran IPA di SD. Kemudian untuk modul 8 kita pelajari tentang komponen-komponen dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Kemudian modul 9 menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran untuk konsep-konsep esensial di kelas 5 dan kelas 6 SD ya. Secara keseluruhan itu nanti yang akan kita pelajari dalam mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Karena kita dalam kondisi pandemi yang tidak bisa tatap muka, sehingga nanti akan saya bagi kelompok-kelompok sebagai perwakilan nantinya untuk presentasi tentang modul-modul ini, materi yang dibahas. Kemudian nanti harapan saya pada saat UAS ya, dalam waktu yang singkat ini kan tidak mungkin dari kalian semuanya bisa mempelajari 9 modul dalam waktu yang singkat. Dengan kita melakukan presentasi nantinya setiap mahasiswa bisa paling tidak bisa mendapatkan ilmu prinsip-prinsipnya dari 9 modul ini sebagai persiapan untuk UAS ya. Kemudian dalam penilaian ya, karena ini nanti ada presentasi berarti ada suatu diskusi ya. Nah, ini nantinya saya berharap diskusinya hidup ya, dengan ada pertanyaan-pertanyaan sekitar materi yang disajikan oleh kelompok yang bertugas ya, sehingga nanti pada saat
diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan, sehingga nantinya timbul nilai partisipasi ya. Jadi saya berharap dari mahasiswa semua nantinya aktif dalam berdiskusi, sehingga nanti akan mendapatkan 2 nilai dari TT 1, 2, 3. Selain itu juga nilai partisipasi dari kalian ya. Kemudian karena ini teori berarti ada UAS-nya, itu sebagai rangkaian dari penilaian juga ya. Jadi saya berharap nantinya pada saat TUWEB ini kalian semua diharap bisa aktif ya. Kemudian untuk TT 1, 2, 3-nya nanti akan saya sampaikan di LMS ya. Pada saat akan TUWEB yang berikutnya itu sudah bisa diselesaikan. Jadi waktu yang di LMS itu paling tidak misalnya TUWEB ketiga ya, nanti akan saya berikan hari Selasa misalnya. Batas pengerjaan maksimal itu sebelum jadwal TUWEB kita. Jadi kalau TUWEB-nya Sabtu berarti Jumat itu sudah semua mengerjakan yang di LMS itu. Kemudian sekedar mengingatkan sebagai aturan dari UT ya. Jadi walaupun mahasiswa itu ikut TT 1, 2, 3, tapi kalau kehadirannya kurang dari 5, mohon maaf, sebagai tutor kita masih belum bisa memberi nilai ya, karena aturan dari UT kalau kurang kehadiran kurang dari 5 kali walaupun ikut TT 1, 2, 3 nilainya tetap 0. Jadi mahasiswa harus mengulang pada semester berikutnya ya. Mungkin sementara itu, jadi proses sudah saya sampaikan gimana nanti pada saat TUWEB, kemudian